Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk bersama host yang kali ini berbeda dengan saya sendiri, Faridatus Salsaibila. Pada episode kali ini, podcast Mansa kedatangan tamu yang tidak lain adalah Pak Panji Wirabumi Aziz, nggih Pak. Saking SMP N1 Kertosono. Selamat datang Pak di podcast Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya ke sini. Sangat berbahagia sekali, saya merasa diberikan kesempatan yang berharga untuk bisa hadir di podcast Man 1 Nganjuk. Baik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pentingnya mencari ilmu, nggih Pak. Yang pertama adalah mencari ilmu. Sebenarnya apa sih Pak arti dari pentingnya mencari ilmu itu? Ini dari sudut pandang ranah keilmuan saya karena saya guru PAI. Jadi ilmu dalam artian ya seperti yang sering kita dengar kalau di madrasah tolabul ilmi. Menuntut ilmu itu memang hukumnya wajib atas setiap kaum muslimin, seperti dalam hadis itu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi setiap orang yang beragama Islam mukallaf ya diberi kewajiban oleh Allah untuk wajib hukumnya menuntut ilmu. Supaya sejak kapan sebenarnya diwajibkan menuntut ilmu itu sejak dalam buayan. Buayan. Kandungan juga bisa cuma. Nah ya biasanya orang tua itu kalau anaknya masih dalam kandungan diperdengarkan musik klasik katanya itu ya. Nah, ya itu mungkin bagian dari pendidikan juga. Tapi alangkah baiknya kalau kita orang Islam diperdengarkan Al-Quran seperti itu ya. Nah sejak dalam buayan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan ya, dari gendongan ibu sampai dengan liang lahat. Jadi sebelum kita meninggal dunia maka tetap wajib menuntut ilmu. Bahkan sampai mana harus kita menuntut ilmu itu jaraknya kira-kira begitu. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, Tiongkok gitu. Sekarang Tiongkok Cina. negeri China gitu. Ya begitu pentingnya seolah-olah sampai diibaratkan seperti itu, dari buayan sampai meninggal dunia sebelum dikubur kita itu tetap wajib menuntut ilmu bagaimanapun kondisi kita, walaupun mungkin sudah tahu besok mau kiamat gitu istilahnya. Tetap kita hari ini tetap wajib masuk sekolah. Tetap wajib walaupun atau ya walaupun ya bentuknya bisa formal bisa non formal seperti itu. Dan imbalannya itu kan seperti dijanjikan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya insya Allah kita kan orang akademisi istilahnya. Akademisi kita insya Allah ya lebih mudah lah jalan menuju surga daripada orang-orang yang mungkin tidak begitu tertarik untuk fokus mencari ilmu. Padahal ilmu sangat penting. Ilmu sangat penting ya Pak. Untuk ilmu apa saja tentu ya, karena saya guru PAI mungkin pertama ilmu agama dulu. Jadilah hadis yang lain, kun aliman, jadilah orang yang pandai atau berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang belajar lah, orang yang belajar. Kalau itu pun agak sulit ya, setidaknya au mustami'an ya, orang yang mendengarkan ilmu, senang dengan mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau sekedar cinta saja dengan ilmu, walaupun jadi pandai susah misalnya. Jadi pendengar pun sibuk karena harus berdagang, atau seperti para nelayan
pergi Yang- ke laut berhari-hari gitu mungkin ya agak Mungkin susah, susah. ya. Setidaknya cinta saja dengan ilmu. Ilmu. Jangan sampai jadi orang yang kelima, maksudnya level yang kelima ya sudah nggak pandai, nggak mendengarkan Nggak ilmu, cinta nggak ilmunya cinta juga. ilmu. Ya, Itu jadi yang orang jangan. kelima tadi fatahlik, maka engkau akan celaka. Celaka. Naudzubillah Naudzubillah min ancamannya dzalik. celaka itu. Nggih. Bisa dua model, celaka di dunia maupun celaka di Akhirat. itu. Oh, Ya, nggih. mungkin seperti itu apa namanya? Artinya Mukadimah dari saya. Nggih. Ya, jadi nih Pak, mencari ilmu itu kan sangat penting Nggih. baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Nah, kenapa sih Pak? Kenapa ilmu itu harus menjadi salah satu aspek yang harus dicari oleh manusia? Kenapa bukan yang lainnya? Kenapa kita tidak mengejar ibadahnya saja? Oh begitu. Siap, Kenapa siap. ilmunya juga? Baik, dari sudut pandang ibadah misalnya ya. Ada, mungkin semua pernah dengar ya, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang ada orang sholat selama 60 tahun ternyata sholatnya tidak diterima. Nggih. Nah, itu ternyata ketika dikaji, karena orang tersebut ibadah tanpa ilmu. Nggih. Ada lagi orang yang sholat di Masjid Nabawi ketemu dengan Nabi Muhammad, sama Nabi Muhammad dilihat saja orang ini sholatnya seperti apa gitu, sama Nabi dilihat terus, kemudian menghadap kepada Rasulullah. Oleh Nabi suruh ulang lagi sholatnya. Habis itu dia ulang lagi sholatnya. Setelah itu menghadap ke Kanjeng Nabi, suruh ulang lagi sholatnya sampai 3 kali ya. 3 kali sholat. Kata Kanjeng Nabi, kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa lebih baik daripada yang ini gitu sholatnya. Ya sholatku paling apik seperti ini. Nggih. Nah, ternyata kekurangan orang tersebut adalah pada tumak ninahnya. Lah orang kalau nggak tahu sholat itu harus tumak ninah itu kan berarti mungkin ya kurang, ngajinya kurang gitu ya. Nggih. Menuntut ilmunya mungkin kurang. Baik. Kurang lama. Kata Nggih. orang-orang, kalau komen-komen di netizen itu, oh piknikmu kurang adoh, Wah, Harusnya mainmu bukan kurang gitu ya. jauh. ngajimu kurang suwi kan? Oh, Nah, gitu harusnya begitu, harusnya gitu. ngoten Iya, ya. kalau menurut saya Bukan, bukan mainnya yang kurang Iya, jauh, tapi kalau- ngajimu kurang suwi. maksudnya Oh, nggih. piknik kurang jauh itu ya Nggih. wawasannya diperbanyak gitu ya. Baik. Tapi kita orang Indonesia itu menurut beberapa narasumber itu ya, beberapa orang pandai cendekiawan gitu, Nggih. kita itu ilmu luas wawasannya, tapi tidak ada yang mendalam, Maksud kurang mendalam gitu ya. kurang mendalamnya Sekarang kita itu di sekolahan ada berapa? 11 mapel. lebih Pak kalau di sini. Iya, Nggih. oh apalagi di madrasah. ya. MA lebih banyak juga. Iya, tapi kita kurang fokus kepada satu atau dua apa namanya mata pelajaran gitu. Iya. Iya. Akhirnya ya tahu banyak tapi tidak mendalam gitu. Kalau di luar negeri mapel itu kan tidak terlalu banyak, sedikit, Iya, ada 5 atau sedikit. 6 saja. Tapi kan Mendalam. lebih intens, akhirnya ya mereka menjadi pakarnya. Nggih. Kita followersnya kan gitu. Iya. Iya tuh. Nggih. Kita followersnya ya seperti apa namanya Jepang dan Korea sudah memimpin ya. Ini kan kita bicara orang Asia saja, kita kan orang Iya. Asia, mereka bisa menjadi apa namanya orang yang paling berkualitas di Asia. Lah kita di Asia Tenggara ini pengikut saja, Iya. seolah-olah jadi ya orang level kedua atau ketiga gitu kalau di Oke. Asia ya, apalagi di dunia gitu. Ya, mungkin seperti itu. Seperti itu nggih, Pak. Iya, Nah, betapa pentingnya. dari apa mencari ilmu, ada yang mungkin beberapa ini familiar juga, tawaduknya niku, atau kalau ndak gitu sopan santunnya ke guru itu juga harus dijaga pada saat mencari ilmu. Itu sebagian ada yang setuju, sebagian ada yang enggak. Itu bagaimana, Pak? Iya. Ya apalagi zaman sekarang ya, anak-anak itu adabnya kan Kurang. perlu kita pupuk kembali ya, Iya. bahwa adab itu
harus dipelajari sebelum ilmu memang. Ya apakah mungkin ilmu bisa masuk ke dalam diri seseorang tidak disertai dengan adab yang baik. Jadi dari guru ke siswa ke murid itu harusnya menular ilmunya. Iya. Tapi tanpa disertai dengan adab, saya kira nggak ada. Susah nanti. Susah. Gimana nanti ilmunya kan? Misalnya ada guru menerangkan lalu siswanya di depan tidur, kan ya adabnya kurang. Kan ya ilmu tidak bisa tertransfer dengan baik atau terradiasi dengan baik. Dengan baik, ngoten nggih, Pak. Ya. Kalau seperti itu kasusnya, sebagai jenengan kan guru nggih, Pak. Ya, itu bagaimana? Setiap hari menemui. Mungkin ada ndak solusi untuk siswa itu dari solusinya. Anda? Okay. Ya, solusinya kita kalau dalam kurikulum merdeka ini kontroversial juga. Guru malah justru harus menghamba dengan murid. Nah, tapi perlu diperhatikan ini murid kita yang sekarang kan adabnya terdegradasi gitu. Yeah. Ya. Nah, ini peran agama menjadi menjadi ujung tombak. Yeah. Mengembalikan adab siswa yang semakin tergerus oleh zaman. Nah, kita ajarkan kembali bahwa ya kitab Ta'limu Ta'lim itu. Yeah. Nah, itu ajarannya poin-poinnya memang kalau di sekolah negeri agak susah ya mengajar Ta'limu Ta'lim. Nggak ada di kurikulum. Yeah. Tapi kan poin-poinnya kita sampaikan ke siswa bahwa guru itu pintu ilmu kalian. Kalian hidup baik di dunia maupun di akhirat tidak akan istilahnya sukses lah ya, tanpa peran serta guru. Apalagi orang tua di rumah. Orang tua di rumah itu yang membesarkan kalian sejak kecil. Kalian sakit panas hanya 39 derajat aja sudah dibawa ke dokter ya. Iya. Betapa bingungnya seorang orang tua kalau anaknya sakit itu seperti itu. Lah, kalau dengan orang-orang yang seperti itu kan kamu harus bagaimana ya? Ya harus adab yang baik. Kedepankan adab yang baik supaya kamu bisa menempatkan diri di setiap kondisi dan keadaan. Dengan orang tua harus bagaimana, dengan guru bagaimana. Nanti di kemudian hari di masa depan itu akan membentuk karaktermu menjadi orang yang unggul atau orang yang berkualitas, sehingga di masa depan kamu itu terpakai gitu ya. Istilahnya dalam terpakai untuk kegiatan masyarakat. Iya. Mungkin ya kalau di dalam sosial ya kegiatan itu ya. Kalau dalam profesional jadi ranah karir. Ya, karir terpakai. Iya. Kamu punya skill tapi juga punya attitude ya. Iya. Etika. Iya, punya etika, punya sikap yang baik. Nah, itu dibentuk sejak dini dari adab semenjak kalian kecil. Tidak bisa morong-morong. Nah, mungkin juga nanti dewasa lalu adabnya, etikanya langsung baik. Harus sejak dini. Ditumbuhkan sejak dini ini dipupuk. Tadi kita dampingi terus. Ya, tidak lupa kita doakan ya. Kuncinya. Kita sudah maksimal dan mentok. Ya, terakhir doa ya. Mendoakan muridnya nih. Doa memang sejak awal kita doakan, tapi iya. Pegangan terakhir kita ya dia doa itu sudah. Kalau anak sudah dididik dengan baik, agak susah misalnya ya kita pasrahkan kepada Allah gitu. Gurunya sudah pasrah nih, Pak. Iya. Kita pasrahkan kepada Allah kalau memang sudah maksimal gitu. Tapi kan ikhtiar selalu kita lakukan tiap hari. Enggak putus-putusnya, enggak bosan-bosannya setiap guru. Insya Allah setiap guru itu enggak akan bosan untuk mendidik anak baik dari segi ilmu maupun dari segi adab. Ya, insya Allah. Pentingnya mencari ilmu. Pengalaman saya sebagai guru 14 tahun itu enggak ada guru yang bosan. 14 tahun, Pak? Iya, 14 tahun. Mulai dari tahun 2009.
sudah lama. 15 ya, hampir 15. Sudah lama nggih Pak berarti. Nggih. Oh, nggih. Nah, dari pendidikan itu kan juga mempengaruhi nggih Pak saat mencari ilmu. Sekarang itu kurikulumnya merdeka. Nggih. Itu pasti kan mempengaruhi siswa dalam mencari ilmu niku. Iya. Menurut Bapak, kurikulum merdeka itu memudahkan atau malah menghambat siswa dalam mencari ilmu itu? Kurikulum merdeka memberikan porsi yang lebih banyak kepada siswa, lalu guru sebagai fasilitator siswa. Saya kira itu ruang saja yang porsinya, saya kira yang mana yang lebih sesuai dengan. Tapi kurikulum gini loh, kurikulum sebagus apapun kan akan diuji coba di lapangan juga. Iya. Dengan beberapa komponen kita sendiri juga, ada siswa, ada guru, lingkungan sekolah. Walaupun kurikulum sebagus apapun, kalau yang 3 ini yang lainnya tidak mendukung, tidak tidak sesuai ya, kurang bisa menerapkan itu ya. Sami nggih Pak. Nggih. Nah, butuh proses gitu ya, butuh proses yang lebih banyak waktunya mungkin. Karena kita lihat sendiri bagaimana kondisi siswa kita, bagaimana kualitas pendidiknya juga memang. Ya, saya kira kualitas pendidik kita ya insya Allah sudah bagus lah. Nah, tinggal kita memoles siswa kita. Seperti apa? Ya, pertama memang adabnya itu. Adab niku nggih. Nah, menurutnya Bapak, hambatannya siswa sekarang niku napa Pak dalam mencari ilmu, menuntut ilmu? Hambatannya ya? Iya. Nggak tahu ya, apa mungkin di rumah itu bagaimana? Sekarang kalau guru menerangkan, mereka ya fokus bermain HP gitu misalnya. Kita tidak bisa salahkan gadget sebenarnya ya. Nggak bisa salahkan gadget, nggak bisa salahkan internet, tapi memang ya itu mempengaruhi. Ya sangat mempengaruhi. Jadi, termasuk anak itu pikirannya tidak ke ilmu, bahkan anak-anak yang les. Iya. Yang les di luar itu kan bayar tuh mereka ya. Iya. Itu pun ya enggak fokus ke materi lesnya, kata beberapa guru les mungkin. Guru les nggih. Nah, dari jadi ya itu. Iya. Oh, niku nggih. Saya kira kita harus berjibaku dengan kondisi anak yang seperti itu, tapi tidak boleh putus asa. Insya Allah seperti cita-cita pendidikan bangsa kita ya, 2045 generasi emas itu. Generasi emas kita. Iya. Bahkan negara itu menganggarkan 600 sekian triliun anggaran pendidikan ini. Untuk pendidikan. Iya. APBN 2024 kalau nggak salah, saya buka di Google tapi. Iya. 660 berapa gitu kalau nggak salah. Untuk pendidikan. Saya pernah nyampaikan ke siswa sampai begitu. Plenduk gitu ya. Negara itu menganggarkan sekian ratus triliun dari APBN demi terciptanya pendidikan yang berkualitas di Republik Indonesia, dan sasarannya nanti 2045 menemui Indonesia emas gitu kan. Iya. Lah itu di waktu Indonesia emas itu yang jadi orang-orang pentingnya ya kalian ini. Iya. Lah coba kalian berkaca diri gitu, istilahnya muhasabah. Dengan kondisi kalian sekarang seperti itu, nanti kira-kira 2045 Indonesia lebih maju atau ya kita tapi tetap optimis ya, nggak boleh pesimis. Iya. Indonesia pasti akan maju, apalagi seperti ini MAN 1 ini kan bagus. Oke, Pak. Oke, insya Allah semakin maju. Ya. Insya Allah. Maju insya Allah. Kita harus optimis. Optimis mengenai hal itu. Pesimis. Nah, dari sekian banyak negara, Indonesia itu kan masih pelajarnya kualitasnya masih mungkin tidak seperti negara-negara maju yang lain. Menurutnya Bapak, itu faktor apa yang menjadikan hal itu terjadi, Pak? Ya banyak faktor, Okay. Banyak faktor saya kira. Saya kira banyak faktor, ya ganti-ganti kurikulum itu juga pengaruh, kira-kira gitu. Buku yang dulu bisa dipakai kakak kelasnya, besok 2 tahun 3 tahun kemudian sudah tidak bisa dipakai untuk adik kelasnya. Kemudian penyesuaian lagi, bukannya kurikulumnya buruk, tidak saya kira, tapi adaptasi yang
berkali-kali itu saya kira membutuhkan waktu ya, menghabiskan Menghabiskan waktu waktu. dan energi dan juga biaya dana berkali-kali. Nggih. Akhirnya ya kita kurang cepat mengejar bangsa-bangsa lain. Bangsa yang lain. Menurut saya gitu. Memang ganti pemerintah, nanti ganti kebijakan gitu kan. Iya. Yaitu dampak dari demokrasi, kita nggak bisa Iya. bilang itu dampak negatif ya enggak. Iya. Bagaimanapun juga demokrasi itu memang ya bagus ya. Baik. Kan zaman dulu kita kerajaan juga, kalau mau ganti raja ya harus perang, harus kudeta kan begitu. Iya. Kalau sekarang kan dengan demokrasi kita bisa memilih apa yang kita sukai, jadi atau enggak jadi. Nggih. Nah, kita bisa memilih, menentukan. Nah, seperti itu. Seperti pemilu kemarin gitu. Ya. Alhamdulillah Oke. pemilu damai ya. Pemilu damai Indonesia yang ini. Alhamdulillah pemilu damai. Apalagi habis pemilu juga enggak ada apa-apa yang baik. tadinya jadi rival jadi menteri seperti itu kan. Oke. Sekarang yang dulu rivalnya malah jadi yang didukung seperti Iya. itu. Oh, luar biasa Indonesia ini. Oke. Nah, dari Sehat, gitu. dari mencari ilmu tadi loh Pak, kan banyak kayak siswa yang mungkin bisa dikatakan di luar dari etika, seperti kayak pergaulan bebas, seperti juga seperti itu lah Pak, kayak tawuran, itu menghambatkan pasti dalam kegiatan belajarnya. Nah, Bapak sebagai guru dalam pandangannya jenengan, niku menurut caranya untuk mengatasi niku pripun? Nah, kalau tawuran apa itu ya, ini budaya. Ini budayanya Indonesia. Oke. Saya kira enggak sampai menjadi budaya, cuma banyak terjadi, tidak hanya di 1-2 kota ya ternyata. Iya. Iya. Pergaulan bebas juga itu, kalau pergaulan bebas itu sudah mendunia saya kira. Iya. Ya. Nah, benteng pertahanan dari sekian banyak kemerosotan moral di dunia, ya kalau ini saya sebagai guru PAI, Iya. yaitu Islam. Ya betul. Jadi di negara-negara yang ini nggak apa-apa ya, Enggak apa-apa, monggo. ya, yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam itu kan sudah banyak LGBT, Iya. seks bebas dan sebagainya. Kemudian aurat dibuka di mana-mana kan memang begitu ya. Oke. Pemikiran sudah liberal, nah, karena apa ya, tidak punya Pegangan. benteng. Oh, nggih. Kalau di Indonesia kan mayoritas Islam, Iya. LGBT mau masuk ada penangkalnya, ada bentengnya Islam yang kuat gitu ya di sini. Seks bebas mungkin kalau terang-terangan di di ranah publik mereka masih malu. Kalau di luar negeri, waduh, nggak bisa. Sudah Iya, tidak dan mengenal. mereka nggak ada malu. kontrol yang Kontrol namanya diri. agama ya, terutama ya agama Islam. Nah, tapi saya sebagai guru agama sebenarnya ya pondasi supaya siswa itu dari bawah, dari sejak kecil itu menjadi pribadi yang bagus sakjane ya, sebenarnya itu dari tauhidnya sebenarnya. Pertama akidah dulu, tauhid. Betapa banyak orang yang sudah dewasa, sudah tua ya, misalnya mau dagang gitu, Iya. cari jimat penglaris. Iya, Pak. Iya itu dari sisi akidah jelas salah ya. Iya. Dari sisi logika Iya. berarti sudah error ya, sebagai Baik. manusia error. Nggih. Ya. Padahal jimat penglaris itu cari di dukun, dukunnya sendiri ternyata punya warung, nggak laris juga bisa gitu. Atau perempuan yang ingin karirnya bagus, pakai susuk Nggih. susuk kecantikan, ternyata dukunnya sendiri dilihat nggak terlalu cantik. menarik. Enggak cantik. Dukunnya enggak cantik, Pak. Iya, tidak apa ya, kan tidak, dukunnya sendiri begitu, atau istrinya dukunnya lah. Lihat, apalagi jimat penglaris, jimatnya sendiri dijual di marketplace misalnya. Nah, jimatnya Iya. juga tidak terjual banyak, jimatnya Iya. sendiri nggak laris. Nggak laris, Pak. Iya, ya, seperti itu kan. Kita logika kadang sudah, Enggak nyampe. iya.
Jadi padahal kita sering membaca kalimat la ilaha illallah ya. Iya. Apalagi di bumi Nusantara ini sering banget dibaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulang dari membaca la ilaha illallah pergi ke dukun. Itu mungkin yang salah Iya, gitu. kita salah sejak dari akidah. Ya, akhirnya nggak paham kita ini sebenarnya itu makhluk ciptaan Allah, kita ini hamba Allah. Harusnya bagaimana kan begitu. Nah, sampai ya sholat juga kita asal-asalan seperti itu, nggak sadar bahwa ketika kita sholat itu sedang menghadap Allah dan sebagainya. Iya. Akhirnya ya menjalar kemana-mana, ya seperti itulah. Tapi kita harus optimis, nggak boleh pesimis ya. Harus tetap kita umat Islam di Indonesia ini, insya Allah nantinya akan semakin maju. Iya, amin. Dengan apapun kondisi sekarang, bagaimanapun kondisi etika anak-anak kita, tetap harus optimis. Anak-anak kita pasti akan semakin baik, insya Allah. Iya Pak. Nah dari mungkin saya sebagai siswa nih Pak, itu pernah mengalami rasa jenuh saat belajar atau mencari ilmu. Tips dari Bapak sebagai guru yang sudah lama mengajar, itu mungkin ada Pak? Tips? Selalu bahasa Inggrisnya curious. Selalu mencari hal-hal yang baru yang kita nggak tahu. Iya. Iya. Ketika misalnya bosan di kelas atau di mana? Bosan di kelas gitu ya. Bosan di kelas contohnya. Dengan mapelnya itu kan mungkin karena faktor apanya? Karena mungkin mata pelajarannya atau faktor gurunya. Gurunya membosankan atau gimana. Ya. Kita pancing gurunya untuk mengeksplor hal lain. Iya, mengeksplor dirinya dan mapelnya supaya pembelajaran itu hidup. Nah, misalnya guru karena bosannya di mapel apa misalnya? Mungkin sejarah? Kalau saya, iya lagi Pak. Sejarah juga. Kadang kalau sejarah itu kan guru kan mungkin bercerita, itu mungkin yang bikin kita tergantung ceritanya Pak. Kalau ceritanya itu kayak ndak searah dengan materi, mungkin kita itu kayak terlihat capek, kayak bosen gitu jadinya. Kalau saya itu sering ditanya sama siswa tentang sejarah mungkin, Pak lebih dahulu mana Nabi Adam dengan manusia purba. Nah, kan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya kita itu sebenarnya banyak hal yang kita tidak ketahui padahal itu penting, yang berkaitan tentang asal usul kita ya. Mana yang lebih dulu, kita atau manusia purba? Mana yang lebih dulu Nabi Adam dengan dinosaurus? Nah, kan kita akhirnya mencari tahu. Dalam proses mencari tahu itu akan menghilangkan kebosanan menurut saya ya. Menurut Mbak, mana yang lebih dulu? Menurut saya tergantung ilmunya Pak. Nabi Adam sama dinosaurus duluan mana? Menurut saya dinosaurus. Betul. Karena dinosaurus itu pada saat kalau tidak salah di masa Neolitikum atau Megalitikum gitu. Ya Pak, Paleolitikum. Paleolitikum 65 juta tahun yang lalu dinosaurus punah karena terhantam asteroid bumi terhantam asteroid, akhirnya iklim menjadi kacau balau. Kalau Nabi Adam itu kalau nggak salah sekitar 209.000 tahun yang lalu, jadi baru ratusan ribu tahun gitu ya. Kalau dinosaurus kan jutaan. Nah kalau sejarah hanya disampaikan dengan cerita saja tanpa ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat guru dan siswa itu terusik, akhirnya mengkaji hal-hal yang menarik ya istilahnya, bukan hanya textbook ya, tapi nantinya mungkin textbooknya yang menjadi materi yang akan dikupas ya, tapi kan ada dari sudut pandang banyak gitu ya, pandang yang lain mungkin dari pintu mana saja nanti masuknya ke situ juga, cuman biar kita ndak bosen. Nah itu mungkin mana yang lebih dulu alam semesta ini usianya sudah berapa tahun, nah bumi itu berapa miliar tahun yang lalu seperti itu. Mana yang lebih dulu, bumi atau bulan? Niku mungkin akan menjadi solusi dari jenuhnya siswa niku. Kalau dulu saya bosannya bahasa Jawa. Kenapa Pak kok bosan? Belum menemukan hal yang menarik di waktu saya sekolah dulu. Di waktu. Sekarang saya merasa bahasa Jawa itu penting. Kenapa? Banyak anak yang nggak bisa bahasa Jawa. Ternyata saya salah gitu. Bahasa Jawa nggak ada gunanya, dulu berpikir gitu ya, Pak. Jadi siswa. Oke, kan gitu. Ternyata sekarang
anak ketika datang ke mantenan gitu ya, Iya. MC-nya pakai bahasa Jawa, emang mereka tahu? Nggak. Saya sendiri sih kurang paham karena dari mungkin bahasanya juga mungkin kerama yang inggil Iya. banget apa Iya. gimana ngoten iki. Terus khutbah Jumat di beberapa masjid itu masih pakai bahasa Jawa. Saya kira itu kadang-kadang harus dilaksanakan juga ya. Iya. Beberapa masjid kan sudah bahasa Indonesia itu. Saya kira kalau bahasa Jawa sekali-kali juga harus penting. Harus Iya. dilaksanakan nggih, Pak. Iya. Biar mungkin remaja di sana tahu dengan budayanya Ya, sendiri. di samping itu kan membentuk adab juga. Oh, Bahasa iya. itu ternyata Nggih. menunjukkan kita di mana dengan siapa kita berhadapan. Iya. Ya, bahasa Jawa kan mengajarkan begitu. Nggih. Dengan yang lebih tua, kita pakai bahasa yang level A, Iya. level A Kromo- plus. Nggih. Iya. Iya, Pak. Iya. Dengan gitu kan adab terbentuk. Oh, ternyata itu fungsinya pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya, saya dulu kan enggak suka bahasa Jawa. Ternyata sekarang ternyata bahasa Jawa penting. Tergantung, Iya. Pak. Baik. Berkaitan dengan pernyataan Mbak tadi apa? Iya. Membentuk adab siswa Adab apa etika gitu. Baik, Nggih. Pak. Mungkin waktunya tidak cukup nih, Pak. Oh. Mungkin cukup sampai sini saja podcast kali ini. Nah, tapi mohon maaf ini, Pak. Permisi. Oh, iya. Nggih, niki. Ini Ini Madrasah Aliyah Negeri 1 Iya. Nganjuk sedang membuka penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025. Mungkin ada dari saudara ataupun anaknya Bapak ataupun siswanya Bapak monggo diajak join ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk. Di sini banyak programnya, Pak, apalagi ekstrakurikulernya mungkin menurut saya bagus-bagus. Oh, Mulai ya, dari saya yakin pasti bagus. pasti dong, Pak. Iya. Mulai dari PMR, Paskib, Pramuka, bahkan jurnalis juga nggak kalah bagus. Baik, mungkin cukup dari Apalagi situ, Pak. Pak Zuhal ini Iya, ini Tepang. orang yang berilmu, ini ulama. Masya Allah. Saya kalau melihat Nggih, pengajian beliau baik live maupun secara langsung. di YouTube maksudnya, Iya. nah, itu saya pasti senang. Kenapa, Pak? Ya, saya suka dengan ilmu beliau. Oh, nggih. Iya. Cara Beliau- ceramahnya. ya mungkin beliau di bawah Gus Ba sedikit lah. Waduh, iya. Kalau nggak sama ya di bawah sedikit paling. Nggih. Baik, terima kasih Pak rawuhnya jenengan ten mriki. Baik, mungkin cukup di situ episode pada kali ini. Saya Faridatus Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.